Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut filsafat. Filsafat itu apa? Ada ungkapan menarik dari Imam Asy-Syafi'i. Ini terkait dengan filsafat Aristoteles. Ya, kata beliau, ma jahilan nasu walakhtalafu illa litarkihim lisanal arab. Tidaklah manusia itu menjadi bodoh dan kemudian mereka berselisih kecuali dikarenakan mereka itu meninggalkan bahasa Arab. Wa mailihim ila lisani Aristotelis dan kecenderungan mereka kepada bahasanya Aristoteles. Ini di kitab Syiaru A'lamin Nubala, terbitan Darul Hadis itu juz 8 halaman 268. Ungkapan ini bagus ya, supaya serius belajar bahasa Arab. Yang kedua, supaya enggak terlena dengan pemikirannya Aristoteles. Aristoteles itu salah satu filosof ya, filosof Yunani. Hanya saja kalimat ini, kata penulis kitab yakni Imam Syamsuddin Az-Zahabi, beliau katakan hadhihi hikayatun nafi'ah. Ini adalah hikayat yang bermanfaat. Lakinnaha mungkaroh, tetapi mungkar dalam artian enggak benar. Kalau Imam Asy-Syafi'i ngomong begini ini enggak benar. Yang diyakini oleh penulis kitab, beliau tulis itu dalam kitab beliau, tapi katakan ini enggak tepat tapi bagus. Beliau enggak yakin kalau Imam Asy-Syafi'i itu ngomong begini. Alasannya apa? Karena karya-karya Aristoteles waktu Imam Asy-Syafi'i hidup itu belum diterjemahkan ke bahasa Arab. Dari mana Imam Asy-Syafi'i tahu ini? Itu menurut Imam Az-Zahabi. Wallahu a'lam. Jadi ini sekedar mewanti-wanti. Kita ini ibarat punya banyak PR kayak tadi ya ini ya. Nah, ini Tsaqofah Islam ini bagus kita pelajari. Jangan sampai kita terpalingkan justru mempelajari Aristoteles. Ya, sementara yang punya kita aja nggak kita kaji. Apa sih filsafat itu? Ini insya Allah sudah banyak ngerti lah, apalagi di zaman sekarang ini sampean set aja juga ketemu. Atau kalau kita belajar mungkin level SMA dulu juga sudah belajar ini ya. Yakni berasal dari kata philos, artinya cinta, persahabatan, dari philia, kasih sayang dan sebagainya. Ini bahasa Yunani kuno. Kemudian sophia berarti hikmah, kebaikan, pengetahuan, keahlian. Sehingga kalau diartikan secara bahasa, filsafat itu adalah artinya cinta kepada ilmu, kepada pengetahuan, kepada kebenaran, cinta kepada kebijaksanaan. Nah kan bagus kan? Bagus. Kalau dari sisi definisinya, berarti kalau nggak senang filsafat, berarti Anda nggak senang kebenaran. Nanti dia bolak-balik begitu. Nah, untuk menyatakan ini baik atau tidak sekedar cukup dengan labelnya, dengan artinya, tidak cukup dengan itu. Nanti ada tuak misalnya, atau khomer dikasih nama yang bagus maknanya, minuman sehat misalnya, tapi isinya memabukkan. Nah, maka itu tetap haram, nggak boleh. Nah, filsafat ini seperti apa di sini? Ini bisa dilihat dari sisi objek bahasannya. Ini pertama, ini sebenarnya berkembang jauh sebelum Nabi Isa lahir ya. Ada tercatat itu tahun 625 sampai 542 sebelum Masehi, ini ada Thales, filosof pertama di Yunani yang tercatat. Yang nggak tahu ya sebelumnya itu ada atau enggak. Kemudian objek kajiannya itu adalah asal-usul, faedah dan tujuan alam semesta. Mungkin untuk wayah ini, wayah itu ya, kala
kala ini nih bagus juga. Saat misalnya agama belum mereka belum mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, maka mereka hendaknya berpikir walaupun tidak ada beban hukum kalau tidak diutus para nabi. Tapi ini lebih baik seperti itu ketika tidak ada wahyu. Ya, mikir sendirilah, Allah kasih otak. Kemudian objek kajiannya yang awalnya ini adalah alam semesta itu bergeser seiring waktu. Jadi bergeser ke yang awalnya alam itu ke logosentris. Sehingga objek yang dikaji itu adalah apa yang ada di balik yang nampak. Jadi kalau awalnya membahas realitas alam, akhirnya membahas ke logos atau kebenaran transendental. Nah, ini kemudian berubah lagi menjadi antroposentris. Sampai akhirnya yang dibahas itu ke arah Tuhan. Nah, ini sudah nabrak batas akal manusia. Kalau sudah membahas Tuhan, zat Tuhan, asal usul Tuhan, sampai ada yang membahas rumus kimiawi Tuhan itu apa. Ya. Kalau CH3COOH itu kan asam asetat misalnya. Nah, Tuhan ini apa rumus kimiawinya? Dan alirannya juga banyak, dan ini terus berkembang ya, aliran filsafat ini. Mulai dari dulu idealisme, ini bubuhan Plato dan Descartes ya. Kata mereka realitas yang paling dasar itu adalah sebuah ide. Kenyataan itu cuma bayangan dari ide. Nah, kemudian nanti ada aliran rasionalisme. Ini yang ditokohi oleh René Descartes. Kita sekedar tahu ada alirannya begini. Prinsipnya semua kembalinya ke akal manusia. Mencoba mengungkap apa yang tidak dilihat oleh manusia. Jadi kayak positivisme ini menganggap sumber pengetahuan itu berasal dari apa yang diketahui, nyata dan hal yang pasti saja. Yang di luar itu nggak bisa dijadikan patokan. Dan ini sekali lagi senantiasa berkembang aliran-aliran filsafat ini. Akibatnya apa? Ada yang kemudian berkesimpulan belajar filsafat itu semakin lama nanti yang didapat itu ya cuma qala wakila, katanya dan katanya. Jadi menurut ini itu aja yang didapat. Ketika dipakai untuk mempelajari Islam, itu yang kata Imam Asy-Syafi'i tadi, walaupun itu keliru, tapi ungkapan itu terjadi itu ya karena filsafat itu bertengkar. Gara-gara apa? Ingin mensifati Tuhan itu bertengkar. Bagaimana cara di atas aras? Posisinya duduknya seperti apa? Duduk atau gimana? Kursi Allah itu seperti apa? Nah, hal-hal gitu dibahas secara detail. Kemudian satu kelompok kemudian membantah kelompok yang lain. Di mana akar problemnya? Kita lihat akar dari problem filsafat itu sebetulnya saat dia membahas sesuatu yang tidak dijangkau akal. Jadi filsafat ini kan kalau kita lihat kayak Ibnu Sina itu ya kan banyak sebetulnya bicara logika. Kayak matematik itu juga banyak bicara logika. Nah, sebetulnya kalau dia dipakai untuk hal-hal yang terindra dan menghukumi yang ada dalam jangkauan akal manusia, insya Allah nggak terlalu berbahaya juga. Tetapi masalahnya objek kajiannya ini tadi loh, yang akhirnya meluas, nggak ada batasannya lagi, nggak ada batasannya. Alirannya juga kemudian banyak. Itu ya jadi problem. Membahas yang dijangkau akal ini ada masalah. Pakai logika, rasional, nggak apa-apa. Tetapi yang tidak dijangkau akal ini dibahas juga, itu sumber masalah.
Sifat-sifat Allah kemudian dipersonifikasikan kayak manusia. Ada yang kemudian karena nggak mau mempersonifikasikan, ya kemudian dikatakan Allah itu nggak punya sifat. Nah, itu nanti itu berkelahi lagi antara aliran Mu'tazilah dengan aliran Asy'ariyah, ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pembahasannya pakai tadi pendetilan lewat akal manusia. Ya, padahal akal manusia itu terbatas. Ya. Untuk tahu terbatas ini coba. Ada yang bisa baca ini di bawah ini apa bacaannya nih? Mas Bintang bisa baca ini? Itu masih suci kayaknya, Ustaz. Belum ada tulisannya. Ada yang bisa baca? Ini ada tulisannya sebetulnya ini. Cuma belum saya munculkan. Artinya apa? Sepintar apapun orang bisa membaca. Kalau realitasnya nggak sanggup dia indra, maka nggak bisa baca. Kacamatanya ditebelin, nggak bisa baca ini di sini nih. Ini ada ini tulisannya nih. Ya. Nah sekarang coba saya munculkan. Sudah bisa baca itu. Ayo peserta bisa baca nggak? Perlu saya zoom kayaknya nih, Ustaz. Kecilan, Ustaz. Nah itu salah satu juga bukti akal kita ini terbatas. Sudah ada realitasnya, tapi ketika indera kita tidak mampu menjangkaunya, maka kita tidak bisa memikirkan itu sepintar apapun. Kalau yang ini tadi kita nggak bisa karena realitasnya nggak ada. Jadi yang pertama akal manusia itu baru bisa berpikir pertama realitas atau faktanya ada. Yang kedua indranya itu mampu menjangkau. Nah kayak ini mana tadi? Ini indera kita nggak bisa melihat. Ya. Melihat begini cuma nggak terjangkau ini bagaimana ini tulisannya. Dan sudah sekarang saya perbesar. Nah ini apa bacaannya? Ini Al-Quran Bahari ini. Al-Quran zaman dulu tulisannya begini. Ada yang bisa baca? Hmm. Ini berapa yang hadir nih? Nah, kayaknya masih belum ada 58 orang, ayo kerjasama. belum ada maklumat sabikohnya nih, Ustaz. Nah, ini ada yang bisa baca coba? Angkat tangan, Cung. Ini bayangkan ya, orang dulu membaca Al-Quran, tulisannya nggak ada titiknya, nggak ada barisnya. Kalau sekarang masih mending, Arab gundul itu masih ada titiknya. Antara ba dengan ta itu beda jelas. Kalau dulu nggak ada. Ini kenapa nggak bisa baca ini? Ini karena saya balik ini tulisannya ini. Saya balik yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ini sudah saya benerin lagi sekarang. Nah coba bisa nggak? Nah ini bisa baca? Kalau nggak bisa juga berarti memang tadi belum ada informasi sebelumnya. Jadi orang sepintar apapun kalau dia nggak ada informasi nggak bisa dia memikirkan sesuatu. Ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya apa? Saya ingin katakan di sini dan ini ditegaskan oleh Syekh Taqi di dalam kitab At-Tafkir bahwasanya orang itu bisa berpikir itu syaratnya kalau faktanya itu terindra, fakta yang difikirkan itu terindra, baik langsung maupun tidak langsung tadi. Ya. Terindra itu tidak mesti kelihatan ya, kalau menilai suara ya berarti kedengaran. Kemudian yang kedua, indera yang dimiliki itu berfungsi.
masih dalam level jangkauan indranya. Seperti tadi, faktanya terindra saja, tapi mata tidak bisa melihat tulisannya apa. Ini bermasalah di situ. Kemudian yang ketiga, punya otak yang sehat. Kalau ada yang miring otaknya, ya nggak bisa dia memikirkan sesuatu dengan benar. Kemudian yang keempat, yang penting itu ada informasi sebelumnya tentang fakta yang difikirkan. Kalau tidak ada, jangankan memikirkan Allah Ta'ala, zatnya, mikirkan kita ini keturunan siapa aja kan belum tentu bisa itu. Kalau ayah kita tahu ya, saya ini nama bapak saya ini. Namanya bapak kita, bapaknya lagi kita mungkin juga tahu. Kalau saya tahunya ya nama bapak saya, nama kakek saya, nama bapaknya kakek. Sampai situ saya nggak tahu lagi. Saya tanya kerabat-kerabat juga nggak tahu. Sepintar apapun kita mikir, ya, sekolah tambahi lagi, karena nggak ada informasi ini kita nggak tahu itu. Apalagi mau memikirkan Tuhan coba. Tuhan itu seperti apa? Kalau tidak diberi informasi oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan mengerti. Oh, yang sederhana nama kakeknya buyut kita aja kita nggak tahu. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebetulnya memberikan pelajaran kepada kita saat beliau katakan dalam surah Al-Baqarah, ya Allah katakan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah telah mengajari Adam nama-nama segala sesuatu. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian ditampilkan hal tersebut kepada malaikat. Faqala ambi'uni bi asma'i haula. Allah kemudian katakan, beritahu aku tentang nama-nama ini yang disodorkan pada malaikat itu. In kuntum shadiqin. Kalau kalian itu betul. Maka malaikat saja mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada pengetahuan atas kami kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Malaikat ini, kalau dia tidak ada informasi sebelumnya nggak tahu dia. Orang alim, orang pinter, ya kalau dia nggak ada info sebelumnya juga nggak ngerti. Yang kayak tadi nggak pernah belajar nahwu sorof atau nggak pernah baca Al-Quran tadi seperti ini, membaca ini juga nggak akan bisa. Apalagi kalau dibalik tadi hurufnya. Sahabat sekalian rahimakumullah, ini sebetulnya problemnya. Kalau syarat rukunnya berpikir ini terpenuhin, gunakan logika nggak apa-apa. Yang membedakan satu dengan orang yang lain itu kan sebetulnya di poin keempat ini, informasi ini. Dan disinilah kita pentingnya belajar, supaya banyak informasi yang kita dapatkan. Dan informasi itu supaya terjadi pemikiran harus digunakan informasi dengan fakta, itu dikaitkan. Kalau tidak dikaitkan ya nggak terjadi proses berpikir. Makanya kayak belajar matematik itu kan banyak teori. Teori itu nanti digunakan untuk menjawab soal. Paham banyak teori nggak bisa mengaitkan, mengarahkan tujuan dan maksud soal kemana dengan menggunakan teori apa. Walaupun hafal, maka tidak akan dia bisa menjawab, mengerjakan soal itu. Begitu juga dengan informasi yang lain. Termasuk kita belajar agama, belajar Al-Quran. Kalau tidak kita lihat ini maknanya apa, realitasnya seperti apa, dan itu kita sambungkan. Sehingga ayat Al-Quran itu hendaknya menghukumi realitas yang ada, maka proses berpikir itu tidak akan terjadi. Ya beragama itu kayak orang belajar baca mantra aja nggak tahu maknanya apa. Sahabat sekalian rahimakumullah, ini saya rasa titik poin yang mesti kita tekankan. Syarat rukunnya dilihati.
Kalau nggak terpenuhi jangan dipaksakan. Imam Malik ditanya bagaimana cara Allah beristiwa, beliau diam ya, merenung sampai keluar keringat. Setelah itu beliau katakan, Allah beristiwa itu sesuatu yang harus diyakini karena ada di dalam Al-Quran. Ya. Tsummastawa 'alal arsy. Ya. Kemudian Allah beristiwa ya di arasy. Ya. Jadi itu harus diyakini. Mengatakan Allah nggak beristiwa itu jelas keliru karena ayatnya jelas. Tetapi bagaimana caranya beristiwanya Allah Ta'ala itu menanyakannya adalah keliru. Jadi pertanyaannya yang salah. Nah sekarang ini kadang kecenderungan di masyarakat hal seperti itu didetilkan sehingga antar satu channel dengan channel yang lain berkelahi gara-gara urusan Allah itu di mana dan seterusnya. Itu nggak usah kita bahas, nggak usah kita bahas. Karena tadi nggak terindra Allah Ta'ala itu, zatnya dan sifatnya nggak terindra. Sementara informasinya nggak cukup. Informasinya cuma Allah beristiwa, ya sudah itu aja lah sudah. Kadang masuk pembahasan filsafat itu yang bikin masalah. Nah bahkan salah-salah itu bisa kafir gara-gara belajar filsafat ini. Makanya kalau kata Imam Al-Ghazali, orang awam itu hendaknya dijauhkan dari ilmu kalam, apalagi filsafat. Nah, ini ada 3 pandangan filsafat yang bisa membawa kepada kekafiran. Ini kata Imam Al-Ghazali ya. Yang pertama, pandangan kalau alam semesta itu azali, kemudian kekal, ya nggak akan binasa. Padahal Allah katakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu kan akan hancur kecuali Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan tidak bermula alam semesta itu, nggak ada awalnya. Nggak ada awalnya. Seolah-olah ya sudah ada sejak azali dan wajibul wujud di alam semesta. Karena mungkin pakai logika, gimana Allah itu kok bisa menciptakan sesuatu padahal nggak ada bahan dasarnya. Jadi seolah-olah disamakan dengan manusia. Kalau mau bikin pisang goreng harus ada pisangnya, ada tepungnya, ada gulanya. Itu seperti itu. Jadi pandangan kalau alam itu azali, kekal dan tidak bermula atau tidak berawal, itu adalah pandangan kata Imam Al-Ghazali bisa menjatuhkan kepada kekafiran. Kemudian yang kedua, pandangan bahwasanya Allah itu mengetahui hanya yang global. Ya, tidak tahu perincian dari segala sesuatu yang terjadi di alam. Ini pandangan filosof yang kemudian kata Al-Ghazali kalau berpandangan begini ya dia kafir. Makanya kayak di Al-Munqidh Minadh Dhalal ya, itu termasuk di Bidayah wan Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, itu ide ini merujuk ke Ibnu Sina sebetulnya. Dan nanti tapi kalau di sosmed nanti ribut lagi ini. Ribut ya. Kalau saya berpandangan ya kita nggak tahu lah Ibnu Sina itu seperti apa. Cuma alasan Al-Ghazali mengkafirkan itu ini. Sehingga kalau kita lihat kalau memang pandangannya begini memang dia telah kafir karena mengingkari hal yang jelas di dalam Al-Quran. Bahwasanya Allah itu tahu bahkan bukan hanya juz'iyat, lintasan pikiran kita aja tahu. Ya, Allah Maha tahu itu begitu. Sehingga kalau mengatakan nggak tahu kecuali global-globalnya saja, maka dia telah ingkar kepada Allah Ta'ala. Walaupun nanti di dalam Bidayah wan Nihayah Ibnu Sina itu dikatakan tobat sebelum matinya sudah tobat. Dan juga kita nggak tahu persis kan, karena nggak ada diskusi antara Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Sina, apalagi dengan Al-Farabi. Al-Farabi kan membantah kitabnya Al-Ghazali, padahal itu beda zaman.
Nah, terhadap perselisihan ini mungkin ya kita kita yang tidak begitu mendalami filsafat itu mengambil makna ini sajalah. Kalau memang betul begini pikirannya, iktikadnya begitu, memang telah keluar dari Islam. Tapi kita nggak tahu persis apa yang diiktikadkan oleh filosof itu. Ya, seperti orang misalnya ketika apa kayak Abu Yazid Al-Bustami atau para sufi itu saking merasuknya ini ibadahnya kadang sampai nggak ingat lagi itu perkataannya mengatakan ana al-haq misalnya, aku adalah kebenaran, atau mungkin perkataan-perkataan yang itu sebagian ulama menghukuminya secara zahirnya memang menyebabkan keluar dari Islam, tapi kita nggak tahu apakah mereka itu dalam kondisi apa ngomong itu. Kadang dalam kondisi dianggap seperti mabuk, mabuk karena amalan. Nah itu di luar konteks yang kita bahas. Tapi yang kita hukumi di sini saja. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan kekafiran para filosof itu, ya, kalau berpendapat bahwasanya jasad itu tidak dibangkitkan, yang ada nanti ruh saja yang cuma dihimpun. Sementara ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran itu menyebutkan jasad juga sama. Ini bisa dirujuk di dalam buku filsafat dan metafisika dalam Islam. Ini rujukan bahasa Indonesianya, rujukan di dalam yang bahasa Arab ini di Bidayah wa Nihayah. Ya, juz 12 halaman 54. Isinya sama ini. Nah, sama. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini jadi pelajaran bagi kita untuk hati-hati. Berapa banyak orang itu jadi mikirnya nggak karu-karuan gara-gara tadi lihat pokok atau problem utamanya itu mikirkan sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Termasuk kadang hukum syariat. Hukum syariat itu kalau kita tahu halal haram itu kan di luar jangkauan akal manusia. Kenapa babi itu haram? Kenapa kambing itu halal? Kenapa berzina itu diharamkan? Sementara menikah itu boleh. Padahal sama-sama perbuatannya. Kenapa riba itu haram? Jual beli kenapa halal? Padahal realitasnya hampir mungkin ya orang-orang yang melihat esensinya kan sama aja. Beli motor misalnya 15 juta dijual 17 juta, untung 2 juta, halal. Memberi pinjaman orang 15 juta, kemudian dikembalikannya nanti menambahi 2 juta. Riba haram. Kalau di filsafati itu jadi kan sama itu ya. Modal 15 juta, untungnya 2 juta. Satunya jual beli, satunya utang piutang. Kenapa jadi seperti itu? Makanya kalau bicara hukum syariat ya, maka itu sebetulnya bicara posisinya bukan berfilsafat ya, tapi menerapkan dalil. Lalu apa fungsinya otak? Ya, otak ya, akal manusia diberikan itu untuk memahami dalil. Ya, memahami dalil itu seperti apa? Yang kedua memahami fakta, baru kemudian mengaitkan nas yang sudah difahami dengan fakta yang sudah difahami itu.